Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlimpah rahmat, hidayah, inayah, semuanya Allah telah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kekuatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki untuk melaksanakan rangkaian ibadah solat Jum'ah. Kita masih diberikan waktu untuk bersama-sama memperbaiki diri, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillah sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan kita mampu duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini. InsyaAllah penuh barakah. Sebab sebagian dari saudara-saudara kita yang saat ini secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat untuk dilangkahkan menuju masjid Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya, saudara-saudara kita yang ada di luar, termasuk diri kita, semoga selalu senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya dipelihara Allah, diberi keistiqamahan, sehingga kita semuanya setiap saat selalu mudah untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang mulia ini, mari saudara-saudaraku, kita selalu mengingatkan diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan menjauhi segala yang dilarang dan mentaati apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk bertaubat, untuk menyesali dari apa yang sudah kita perbuat. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Hari ini kita sudah berada di tengah-tengah bulan Desember tahun 2023. Tidak terasa, sudah hampir satu tahun kita melewati waktu-waktu kita, melewati hari-hari kita,
melewati begitu saja bulan-bulan yang ada di tahun 2023 dan akhirnya hari ini kita tidak terasa sudah berada di penghujung tahun 2023. Sudah 1 tahun kita mengarungi tahun 2023. Sudah berapa tahun kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita masih anak-anak, kemudian kita beranjak menjadi dewasa, dan saat ini kita sudah memiliki umur yang banyak, sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak, ada yang sudah memiliki cucu, ada yang sudah ditinggal oleh saudara-saudara tercinta kita. Dan kita saat ini masih berada di dunia dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Melalui ayat di atas, meski tidak secara eksplisit, Allah juga hendak berpesan kepada para hambanya, kepada kita semuanya, bahwa Allah membukakan pintu ampunan kepada mereka, sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertaubat, sementara dia menutup pintu ampunannya. Namun, ampunan dari Allah tidak serta-merta diberikan kepada kita selaku hamba sampai kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Salah satunya dengan bertaubat, taubatan nasuha. Lanjutan dari ayat tersebut menyebutkan, Asa rabbukum ayyukaffara ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah menggunakan kata asa yang berarti mudah-mudahan. Penggunaan kata mudah-mudahan mengindikasikan, mengartikan bahwa kepada kita, Allah tidak memastikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat. Ketidakpastian ini dimaknai oleh para ulama, bukan berarti kita sia-sia ketika kita mau bertobat kepada Allah. Melainkan ketidakpastian tersebut harus dipahami agar kita dalam bertaubat harus sungguh-sungguh menjalankan taubat itu. Dan meyakini bahwa Allah benar-benar memberikan pintu ampunan kepada kita semuanya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan ampunan yang menjadi haknya Allah, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kehendaknya dan seberapa besar kesungguhan para hambanya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tugas kita, berusaha menjalankan perintah Allah untuk taubatan nasuha dan berusaha meyakini bahwa kita adalah hamba-hamba yang layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya, taubat tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Artinya hari ini kita bertaubat, besok kita ulangi dosa lagi. Esoknya bertaubat lagi, dan seterusnya diulangi kembali. Lebih jauh, para ulama kita merinci sejumlah syarat taubatan nasuha. Yang pertama, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah niat kita untuk bertaubat harus tulus dan ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin dipuji orang lain. Bukan karena ingin dilihat
lebih soleh, lebih religius. Karena taubat ini harus dibangun dari niatan hati yang tulus. Taubat ini harus dibangun dari niat yang lurus, yang benar-benar berasal dari hati kita. Yang kedua, para ulama menyebut syarat taubat nasuha, yaitu menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, syarat taubatan nasuha yang diterima oleh Allah, menghentikan semampu mungkin segala dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dan tidak mau mengulangi kembali. Berikutnya, jika kita ingin meraih taubatan nasuha, maka harus ada tekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Begitupun juga dosa-dosa yang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat dalam bertaubatan nasuha merupakan syarat taubat yang dosanya berkaitan langsung dengan Allah. Sementara jika kita memiliki dosa kepada sesama, kepada saudara kita, maka semuanya itu harus terlebih dahulu didahului untuk memohon maaf. Mohon ampun kepada saudara kita. Mohon maaf kepada saudara kita, kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Itulah perintah Allah kepada kita semuanya untuk bertaubat, bertaubatan nasuha, dan jangan pernah kita abaikan. Sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan para hambanya. Sebagaimana yang kita lihat dalam surat Al-Quran, surat An-Nur, ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitulah cara Allah melindungi hambanya dari kerusakan, baik kerusakan agama, kerusakan jiwa, kerusakan akal, keturunan maupun harta. Sebab untuk tujuan itulah salah satunya syariat Islam diturunkan di muka bumi ini. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, semoga kita semuanya dapat memetik pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita diberikan kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk meraih taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala khilaf yang pernah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.